Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang persamaan Cauchy-Riemann, kondisi cukup untuk terdiferensialkan, dan koordinat polar. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Yusuf, saya sendiri Arik, kemudian ada Liza, kemudian Leila, Jason, dan Aldona. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi tentang persamaan Cauchy-Riemann. Jadi pada bagian ini kita akan mendapatkan sepasang persamaan yang merupakan turunan parsial orde pertama dari fungsi komponen U dan V dari suatu fungsi yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu fz sama dengan U xy plus I kali V xy. Nah, persamaan ini harus memenuhi di titik z 0 sama dengan x 0 dan y 0 ketika turunan f ada di sana. Jadi akan ditunjukkan bagaimana mengekspresikan f aksen z0-nya itu dalam bentuk turunan parsial tersebut. Jadi yang pertama kita harus tulis itu z0 sama dengan x0 plus i kali y0 dan delta z sama dengan delta x plus delta i kali y. Kemudian ada delta w sama dengan f z0 plus delta z min f z0. Kemudian ini delta w-nya ini dijabarkan jadi sama dengan U kali X0 plus delta X dan Y0 plus delta Y dikurang U X0 Y0 terus ditambah I dikali P X0 plus delta X dan Y0 plus delta Y terus dikurang V X0 Y0. Kemudian asumsikan bahwa turunannya itu sama dengan F aksen Z0 itu sama dengan limit dengan delta Z menuju 0, delta W per delta Z. Kemudian nanti didapat berdasarkan teorema dari limit, hasilnya itu F delta Z0 itu sama dengan limit dengan delta X, delta Y-nya itu menuju 0 dan 0. Ini real delta W per delta Z ditambah I dikali limit delta X, delta Y itu menuju 0 dan 0 dikali dengan imajiner delta W per delta Z. Nah, selanjutnya jika Z itu cenderung 0 secara horizontal melalui titik 0 dan delta X, maka delta Y itu sama dengan 0. Dan akan didapat delta W per delta Z-nya itu sama dengan U X0 plus delta X dan Y dikurang U X0 Y0 per delta X plus I kali Vx0 delta, maaf, X0 ditambah delta X dan Y dikurang F, maaf, Vx0 Y0 per delta X. Sehingga didapat limit delta X, delta Y menuju 0, bagian real delta W per delta Z sama dengan UX dengan X0 Y0. Dan limit delta X, delta Y menuju 0, yang bagian imajiner delta W per delta Z sama dengan Vx X0 Y0. Sehingga didapat F aksen Z0 itu sama dengan U X X0 Y0 plus I kali Vx X0 Y0. Selanjutnya, jika Z cenderung 0 secara vertikal melalui titik 0 delta Y, maka delta X itu sama dengan 0. Dan akan didapat delta W per delta Z-nya itu sama dengan U kali, maaf, U X0 Y0 plus delta Y dikurang U X0 Y0 per I kali delta Y plus I kali V X0 Y0, maaf, X0 Y0 plus delta Y dikurang Vx0 Y0 per I delta Y sama dengan Vx0 Y0 plus delta Y min Vx0 Y0 per delta Y dikurang I kali U X0 Y0 plus delta Y min U X0 Y0 per delta Y. Maka akan didapat
limit delta limit dengan delta x delta y itu menuju nol, bagi yang bagian real delta y per delta z itu akan sama dengan vy x 0 y 0, dan yang limit delta x delta y menuju nol bagian imajiner delta y per delta z itu akan sama dengan minus u y x 0 y 0. Maka akan didapat persamaan f aksen z0 itu sama dengan vy x 0 y 0 min i kali uy x 0 y 0. Yang ini akan sama juga dengan min i dikali uy 0 uy x 0 y 0 plus i kali vy x 0 y 0. Nah, persamaan yang sudah kita dapat itu tidak hanya memberikan f aksen z0 dalam bentuk turunan parsial dari fungsi komponen u dan v, tetapi juga memberikan syarat yang diperlukan untuk eksistensi f z0. Jadi untuk mendapatkan kondisi-kondisi tersebut, kita hanya perlu menyamakan bagian real dan bagian imajiner di sisi kanan persamaan yang sudah kita dapat. Jadi untuk melihat eksistensi f aksen z0 itu mensyaratkan bahwa ux x0 y0 itu sama dengan vy x0 y0, dan uy sama x0 y0 sama dengan min vx x0 y0. Nah, persamaan yang ini adalah persamaan Cauchy-Riemann. Selanjutnya akan dibahas oleh Lela. Selanjutnya ada teorema, di mana di sini misalkan Fz sama dengan UXY ditambah IV XY, dan F aksen Z0 berada pada titik Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Kemudian turunan parsial order pertama, U dan V harus pada X0, Y0 dan harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Di mana di sini kita bentuknya itu harus UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, di mana F aksen Z0 itu dapat kita tuliskan sebagai F aksen Z0 sama dengan UX ditambah IVX, di mana turunan parsialnya itu harus dievaluasi pada X0, Y0. Di sini sebagai contoh, yaitu fungsi fz sama dengan z kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi kuadrat ditambah i 2xy adalah diferensial di setiap tempat dan f aksen z sama dengan 2z. Lalu untuk membuktikan bahwa persamaan Cauchy-Riemann ini dipenuhi di setiap elemennya, maka kita dapat tulis uxy sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan vxy sama dengan 2xy. Untuk menentukan u dan v-nya ini kita dapat lihat apabila yang menempel pada i itu elemen v-nya dan yang sisanya itu u-nya. Maka dengan demikian, UX sama dengan 2X sama dengan VY, dan UY sama dengan min 2Y sama dengan min VX. Di mana menjadi F aksen Z sama dengan 2X ditambah I 2Y sama dengan, ini kita keluarkan duanya, 2X, 2 dikali X plus Y, lalu ini dapat kita ganti menjadi Z, hasilnya yaitu 2Z. Karena persamaan Cauchy-Riemann merupakan syarat mutlak untuk keberadaan turunan fungsi f pada titik z0, maka persamaan ini seringkali dapat digunakan untuk menemukan titik-titik yang tidak memiliki turunan. Contohnya yaitu fz sama dengan eh, fz sama dengan modulus z kuadrat, di mana nilai ux, y-nya itu x kuadrat tambah y kuadrat, dan nilai vx, y-nya itu sama dengan 0. Jika persamaan Cauchy-Riemann berlaku, maka 2x sama dengan 0 dan 2y sama dengan 0. Atau x sama dengan y sama dengan 0. Maka akibatnya f aksen z tidak ada di titik 0 manapun,
maka kita perhatikan bahwa teorema yang sebelumnya dibuktikan itu tidak menjamin eksistensi F0. Namun pada teorema selanjutnya akan dibahas untuk menjamin hal tersebut. Selanjutnya ada kondisi yang cukup untuk diferensiabilitas. Jadi terpenuhinya persamaan Cauchy-Riemann pada titik Z0 sama dengan X0, Y0 tidak cukup memadai untuk memastikan keberadaan turunan fungsi f aksen Z pada titik tersebut. Tetapi dengan kondisi kontinuitas tertentu, kita memiliki teorema seperti berikut. Jadi teorema ini misalkan didefinisikan di beberapa lingkungan epsilon dari titik Z0 sama dengan X0 ditambah IY0 dan anggaplah bahwa FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Turunan parsial order pertama dari fungsi U dan V sehubungan dengan X dan Y ada di mana-mana di lingkungan tersebut. Turunan parsial tersebut kontinu pada Z0 sama dengan X0, Y0, dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, UX sama dengan VY, UY sama dengan negatif VX di X0, Y0. Boleh di next, Arik. Oke. Selanjutnya, F aksen Z0 dapat ditulis sebagai F aksen Z0 sama dengan UXY ditambah IVXY, di mana sisi kanan harus dievaluasi pada titik X0, Y0. Untuk membuktikan teorema, kita mengasumsikan bahwa kondisi A dan B dalam hipotesisnya terpenuhi dan menulis delta Z sama dengan delta X ditambah I delta Y, di mana modulus delta Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari epsilon, serta delta W sama dengan F aksen Z0 ditambah delta Z dikurang F aksen Z0, sehingga ada persamaan yang pertama yaitu delta W sama dengan delta U ditambah I delta V, di mana delta U sama dengan U X0 ditambah delta X Y0 ditambah delta Y dikurang U X0 Y0. Dan delta V sama dengan Vx0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y dikurang Vx0, Y0. Asumsi bahwa turunan parsial order pertama U dan V kontinu pada titik X0, Y0 memungkinkan kita untuk menulis ada persamaan yang kedua yaitu delta U sama dengan UX, X0, Y0 delta X ditambah UY, X0, Y0 delta Y ditambah epsilon 1 delta X ditambah epsilon 2 delta Y. Dan persamaan ketiga yaitu delta V sama dengan Vx X0 Y0 delta X ditambah Vy X0 Y0 delta Y ditambah epsilon 3 delta X ditambah epsilon 4 delta Y, di mana untuk epsilon 1 sampai epsilon keempat cenderung 0 saat delta X, delta Y mendekati 0,0 di bidang delta Z. Substitusi persamaan kedua dan ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Jadi kita dapat persamaan yang keempat yaitu delta W sama dengan UX X0 Y0 delta X ditambah UY X0 Y0 delta Y ditambah epsilon 1 delta X ditambah epsilon 2 delta Y ditambah I kurung siku Vx X0 Y0 delta X ditambah Vy X0 Y0 delta Y ditambah epsilon 3 delta X ditambah epsilon 4 delta Y. Boleh di next, Arik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusuf. Baik,
Karena persamaan Cauchy-Riemann diasumsikan terpenuhi X, Y0, kita dapat mengganti UY X0 Y0 dengan min Vx X0 Y0 dengan UX X0 Y0 dari persamaan 4 tadi itu. Dan kemudian kita membaginya dengan kuantitas delta Z sama dengan delta X ditambah I dikali delta Y untuk mendapatkan delta Y per delta X sama dengan UX X0, Y0 ditambah I dikali Vx X0 Y0 ditambah epsilon 1, I dikali epsilon 3 dikali delta X per delta Z ditambah epsilon 2, I dikali epsilon 4 dikali delta Y per delta Z. Lalu menurut ketidaksetaraan nomor 3 di bagian 4, ini maksudnya di bab 1 tentang sifat-sifat modulus, yaitu delta X lebih kecil sama dengan modulus delta X lebih kecil sama dengan modulus delta Z. Dan modulus delta Y lebih kecil atau sama dengan modulus delta Z. Jadi ini menjadi modulus dari delta X per delta Z lebih kecil sama dengan 1. Dan modulus dari delta Y per delta Z lebih kecil sama dengan 1. Akibatnya, epsilon 1 ditambah I dikali epsilon 3 dikali delta X per delta Z lebih kecil atau sama dengan epsilon 1 ditambah I dikali epsilon 3 lebih kecil sama dengan modulus dari epsilon 1 lebih kecil sama dengan modulus dari epsilon 3. Dan untuk bagian delta Y-nya, epsilon 2 ditambah I dikali epsilon 3 dikali modulus dari delta Y per delta Z akan lebih kecil sama atau sama dengan modulus dari epsilon 2 ditambah I dikali epsilon 4 yang lebih kecil atau sama dengan modulus dari epsilon 2. Lebih kecil juga dari modulus epsilon 4. Dan ini berarti bahwa dua suku terakhir di sebelah kanan dalam persamaan 5 cenderung 0 karena variabel delta Z sama dengan delta X tambah I dikali delta Y itu mendekati 0. Ekspresi untuk F aksen Z0 dalam pernyataan teorema sekarang ditetapkan. Sebagai contoh, misal sebuah fungsi eksponensial Fz sama dengan E pangkat Z. Karena Z itu sama dengan X tambah Y, kita bisa jabarkan menjadi E pangkat X dikali E pangkat Y. Beberapa properti pemetaannya sudah dibahas dalam section 14. Mengingat rumus Euler bagian 6, fungsi ini dapat ditulis Fz sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I dikali E pangkat X kali sin Y. Di mana Y harus diambil dalam radian ketika cos Y dan sin Y dievaluasi. Kemudian UXY sama dengan E pangkat X cos Y. Dan Vx, Y sama dengan E pangkat X sin Y. Lalu saat UX sama dengan VY dan UX sama dengan min Vx di mana saja, dan karena turunan ini kontinu di mana saja, kondisi dalam teorema di atas terpenuhi di semua titik dalam bidang kompleks. Jadi Fz ada di mana-mana dan F turunan Z sama dengan UX tambah I dikali VY sama dengan E pangkat X kali cos Y ditambah I dikali E pangkat X kali E kali sin Y. Dan perhatikan bahwa F aksen Z sama dengan Fz untuk semua Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke koordinat polar. Misalkan Z0 tidak sama dengan 0, maka akan digunakan transformasi koordinat X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sehingga Z dapat ditulis menjadi Z sama dengan X plus Y atau Z sama dengan R E pangkat I theta. Ketika W sama dengan FZ, bagian komponen W sama dengan U plus IV
akan diekspresikan di dalam bentuk X dan Y atau R dan theta. Next. Misalkan turunan parsial orde pertama dari U dan V terhadap X dan Y ada dimanapun di beberapa lingkungan dari titik 0, dari titik tak 0 Z0 dan kontinu di Z0, maka turunan parsial orde pertama dari U dan V terhadap R dan theta juga memiliki sifat yang sama dan menggunakan aturan rantai untuk mendiferensiasikan fungsi bernilai real dari dua variabel dengan menuliskan keduanya dalam bentuk turunan terhadap X dan Y, di mana turunan terhadap U turunan U terhadap R itu kita bisa simpulkan sebagai do U per do R sama dengan turunan parsialnya itu do U per do X dikali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R. Lalu untuk turunan U terhadap theta kita sudah sebut sebagai do U per do theta, yaitu sama dengan do U per do X dikali do X per do theta ditambah do U per do Y dikali do Y per do theta. Maka dapat kita tulis menjadi UR itu adalah do U per do R sama dengan UX itu adalah do U per do X dikali cos theta. Untuk cos theta ini dapat dari mana? Kita bisa lihat yang di bawah catatan itu do X per do R itu sama dengan do dari R cos theta diturunkan terhadap do R. Maka diperoleh cos theta lalu ditambah UY itu dari do U per do Y dikali sin theta. Sin theta itu dapat dari mana? Bisa kita lihat di bawah. Do Y per do R itu berarti do R sin theta, do R sin theta dibagi do R. Maka dapat peroleh sin theta. Lalu untuk yang U theta ini adalah do U per do theta sama dengan do sama dengan UX. UX itu do U per do X dikali min R sin theta ini diperoleh dari do X per do theta. Berarti ini do R cos theta dibagi do R. Maka diperoleh min R sin theta. Ditambah do U per do Y itu UY. Dikali do Y per do theta itu R cos theta diperoleh dari turunan R sin theta terhadap R. Maka diperoleh persamaan kedua. Dengan demikian kita juga bisa sama dalam bentuk yang V-nya itu kita turunan terhadap R dan turunan terhadap theta itu kita peroleh sama juga yaitu persamaan 3. V yaitu VR sama dengan Vx cos theta ditambah Vy sin theta dan V theta itu sama dengan min Vx R sin theta ditambah Vy R cos theta. Next. Nah, jika turunan U dan V terhadap X dan Y memenuhi persamaan Cauchy-Riemann tadi, yaitu haruslah UX sama dengan VY dan VY sama dengan min VX. Di Z0 persamaan 3 menjadi VR sama dengan VX yang tadinya persamaannya awalnya Vx, ini yang ada di sebelumnya itu VR sama dengan Vx cos theta ditambah Vy sin theta. Maka di dalam persamaan 5 ini kita bisa ubah Vx-nya itu sama dengan min UY. Maka sama VY-nya itu kita ubah jadi UX. Maka diperoleh persamaan baru yaitu persamaan kelima VR sama dengan min UY cos theta ditambah UX sin theta. Dan demikian juga samanya untuk yang V theta sama dengan min Vx R sin theta ditambah Vy R cos theta. Untuk yang min Vx-nya bisa kita ubah menjadi UY, untuk yang Vy-nya sama dengan UX. Maka ada pula persamaan kelima juga yaitu V theta sama dengan UY R sin theta ditambah UX R cos theta. Lalu jika kita gabungkan persamaan kedua dan persamaan kelima, maka kita bisa peroleh yaitu R kali UR sama dengan V theta dan U theta sama dengan min R VR. Dengan demikian persamaan Cauchy-Riemann pada 4
bisa diteruskan kembali menjadi perspektif persamaan 6. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teorema. Misalkan fungsi fz sama dengan UR, theta ditambah IV R, theta. Nah, terdefinisi melewati lingkungan epsilon dari titik tak 0 Z0 sampai dengan R0, E pangkat I 0, theta 0, dan misalkan A, turunan parsial pertama dari U dan V terhadap R dan theta ada dimanapun di lingkungan. Lalu B, turunan parsial kontinu di R0, theta 0 dan memenuhi bentuk polar R, RUR sama dengan V theta dan U theta sama dengan minus R VR. Dari persamaan Cauchy-Riemann di R0, theta 0, maka F aksen Z0 ada, sehingga bernilai F aksen Z0 sama dengan E pangkat minus I theta dikali UR plus I VR, di mana sisi kanan terevaluasi di R0, theta 0. Next. Nah, contohnya ada fungsi misalkan Fz sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per RE pangkat I theta sama dengan 1 per R dikali E pangkat I theta sama dengan 1 per R dikali cos theta min I sin theta dengan Z tidak sama dengan 0. Maka U R, theta sama dengan cos theta per R dan V R, theta sama dengan I min sin theta per R. Nah, kondisi di dalam teorema ini terpenuhi pada setiap titik tak 0 Z sama dengan R E pangkat I theta di dalam bidang. Secara khusus, persamaan Cauchy-Riemann-nya RUR sama dengan min cos theta per R sama dengan V theta. Dan U theta sama dengan min sin theta per R sama dengan min R VR. Terpenuhi. Oleh karena itu, turunan F ada ketika Z tak 0 dan menurut teorema F aksen Z sama dengan E pangkat I theta dikalikan min cos theta per R kuadrat ditambah I sin theta per R kuadrat sama dengan min E pangkat I theta dikalikan E pangkat I theta per R pangkat R kuadrat sama dengan min 1 per RE 1 per R pangkat I theta kuadrat sama dengan I min 1 per Z kuadrat. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Iya, ini berarti coba lihat judul awalnya. Jadi kaitannya ini ya, persamaan Cauchy-Riemann kemudian kondisi cukup ya. Dalam fungsi ini kan untuk terdiferensialkan memang ada kaitannya dengan Cauchy-Riemann ya, tapi tidak cukup dengan itu, harus ada tambahan kondisi yang harus dipenuhi gitu ya. Nanti kalian juga mendapatkan syarat-syarat lain ya, fungsi disebut analitik, fungsi entire, fungsi yang terdiferensialkan gitu ya, nanti sampai di bagian akhir gitu. Kemudian fungsi harmonik juga ada nanti ya. Oke, diselesaikan dulu aja. Nanti saya kasih kesimpulan umum dari bab 2 ini seperti apa ya. Latihan soalnya nanti aja dulu. Selanjutnya kelompok berikutnya ya Rizky ya. Setelah ini ya. Iya Pak, kelompok 5. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang analytic function. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Leni Marni, dengan akhiran NIM 01. Selanjutnya ada Grace Maria Vincentia Pasaribu dengan akhiran NIM 02. Ananda Fitri Rahmawati dengan NIM akhiran 03. Keisha Putri Zalika Omar dengan NIM akhiran 18. Syarifah Anastasia Putri dengan NIM akhiran 49. Dan Lazini Afriani Nildawati dengan NIM akhiran 82. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi analitik. Yang pertama ada definisi, fungsi fz disebut analitik di titik z0 apabila f aksen z ada di semua titik pada suatu lingkungan atau neighborhood pada z0. Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y akan memenuhi jika Ux, Vy, Uy, Vy kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik di Z0. Yang kedua, yaitu persamaan Cauchy-Riemann, di mana Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx berlaku di setiap titik di N, maka Fz analitik di Z0. Dengan teorema, yaitu jika f aksen z sama dengan 0, di mana dalam domain D, maka fz haruslah konstanta di seluruh D. Kita awali pembuktian ini dengan menulis, yaitu fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y, dengan mengasumsikan bahwa f aksen z sama dengan 0 dalam D. Kita perhatikan bahwa Ux plus IVX sama dengan 0 dan mengingat persamaan Cauchy-Riemann Vy min IUY sama dengan 0. Maka akibatnya Ux sama dengan Uy sama dengan 0 dan Vx sama dengan Vy sama dengan 0 pada setiap titik di D. Dengan catatan yaitu bila suatu fungsi analitik di semua titik Z, kecuali Z0, maka Z0 disebut sebagai titik terasing atau singular. Suatu fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks dinamakan fungsi menyeluruh atau entire function. Suatu fungsi yang merupakan hasil bagi dua fungsi menyeluruh dinamakan fungsi meromorfik. Syarat perlu atau yang belum berarti cukup, fungsi f analitik pada domain D adalah kontinu di seluruh D. Turunan dari hasil jumlah dan perkalian dua fungsi akan ada apabila pada fungsinya memiliki turunan. Dengan demikian, jika dua fungsi adalah analitik pada domain D, maka hasil jumlah dan hasil kalinya juga analitik pada domain D. Demikian juga dengan hasil bagi dua fungsi analitik adalah analitik sepanjang tidak ada penyebut yang sama dengan 0. Komposisi dua fungsi analitik adalah analitik. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu diketahui Fz sama dengan Z pangkat 3 tambah 4 per Z kuadrat min 3 dikali Z kuadrat plus 1. Apakah dapat dikatakan analitik? Solusinya adalah kita gunakan kekontinuan, kita cari Fz ini nggak kontinu pada saat apa. Pastikan penyebutnya ini sama dengan 0, maka dia nggak kontinu. Maka Z kuadrat min 3 dikali Z kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini tinggal di itu aja. Z kuadrat sama dengan 3 dapat yang bagian ini berarti Z-nya sama dengan plus minus akar 3. Atau yang ini Z kuadrat sama dengan min 1, maka Z-nya adalah plus minus akar min 1, di mana akar min 1 adalah I, jadi plus minus I. Maka Fz tidak kontinu di titik Z sama dengan plus minus akar 3 atau Z sama dengan plus minus I. Fz analitik di semua Z kecuali di Z sama dengan plus minus akar 3 atau di Z sama dengan plus minus I. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui Fz sama dengan cos Hx cos Y ditambah I sin Hx sin Y. Apakah suatu fungsi analitik? Kita gunakan perumusan Cauchy-Riemann yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Maka di sini Uxy dari soal itu bagian yang ini, cos Hx cos Y. Sedangkan Vxy ini adalah sin Hx sin Y.
Maka kita cari UX-nya dulu ya, berarti kan kosie ini diturunin terhadap X ya. Ya, sin HX sama dengan sin HX cos Y. Untuk UY-nya sendiri adalah min cos HX sin Y. Untuk min VX-nya itu min cos HX sin Y dan VY-nya adalah sin HX cos Y. Nah, lalu kita taruh ke persamaan Cauchy-Riemannnya ini, didapat dari ini UX sama dengan VY ini terpenuhi dan UY sama dengan min VX ini juga terpenuhi, maka analitik. Untuk contoh soal ketiga, diketahui fx sama dengan 2x-y ditambah i dikali x kuadrat min y kuadrat. Apakah dapat dikatakan analitik? Solusinya sama juga, fz sama dengan u tambah ip, di mana u-nya ini adalah bagian 2x-y dan v-nya adalah x kuadrat min y kuadrat. Maka kan dicari lagi turunannya kayak tadi, ux itu dapat 2y, lalu uy dapat 2x, vx dapat 2x, dan vy dapat min 2y. Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann juga, maka didapat fz sama dengan 2x-nya tambah i kali x kuadrat min y kuadrat ini tidak dapat dikatakan analitik karena nggak sesuai sama persamaan Cauchy-Riemann. Kondisi fz agar bisa dikatakan analitik menggunakan persamaan Cauchy-Riemann adalah di mana ini do u per do x sama dengan ux, lalu do v per do y ini sama dengan vy, do v per do y sama dengan uy, dan min do v per do x sama dengan min vx. Selanjutnya ada contoh 4. Diketahui suatu fungsi f dari variabel kompleks z sama dengan konjugat kompleks dari z. Apakah dapat dikatakan analitik? Solusinya, di sini variabel kompleks z sama dengan x plus iy, di mana x adalah bagian real dan y adalah bagian imajiner dari z. Kemudian, konjugat kompleks z sama dengan x min iy, atau sama dengan x plus i dikali min y. Lalu, konjugat kompleks dari z itu kita substitusikan ke dalam fungsi f dari variabel kompleks z, sehingga fz sama dengan x plus i min y. Di mana di sini bentuk u plus iv, di mana di sini fungsi f dari variabel kompleks z itu sama dengan u plus iv. U-nya sama dengan x dan v-nya sama dengan min y. Lalu kita lakukan turunan parsial u terhadap xy dan v terhadap xy. Sehingga dapat diperoleh turunan pertamanya yaitu turunan parsial u terhadap x sama dengan 1, turunan parsial u terhadap y sama dengan 0, turunan parsial v terhadap x sama dengan 0, turunan parsial v terhadap y sama dengan minus 1. Nah, suatu fungsi dapat dikatakan analitik jika memenuhi persyaratan tertentu pada turunan parsialnya. Nah, persyaratannya itu adalah turunan parsial u terhadap x harus sama dengan turunan parsial v terhadap y, yaitu sama dengan 1 dan bukan sama dengan minus 1. Sehingga sehingga suatu fungsi f dari variabel kompleks z sama dengan konjugat kompleks dari z ini merupakan tidak analitik. Selanjutnya. Bentar, Grace. Balik dulu slide-nya. Itu dua kalimat terakhir apa itu? Maksudnya gimana sih tulisannya? Suatu fungsi dikatakan analitik jika apa? Do u do x sama dengan do vu do v gitu. Kalimat terakhirnya itu. Tadi saya Gimana? Analitik kalau do u do x sama dengan do v do y gitu. Iya, Pak. Terus hasilnya ternyata do u do x sama dengan 1 dan do v do y sama dengan min 1. Itu ya. Gimana ya cara nulisnya? Kalau seperti ini malah
sebetulnya membingungkan kan, kalian sebetulnya mau menunjukkan bahwa tidak terpenuhi ya, bahwa dou U dou X sama dengan dou V dou Y gitu kan ya. Makanya lambang dou U dou X sama dengan dou V dou Y, panah satu tidak sama dengan min satu gitu. Bahasanya diperhalus saja gitu ya. Karena dou U dou X tidak sama dengan dou V dou Y, maka dia tidak analitik gitu loh. Dapatnya dari mana? Dari situ ya. Iya, Pak. Oke, cara menulis jawabannya mungkin masih belum pas ya. Ini soalnya dari mana nih? Contohnya dari mana nih? Buku atau dari sumber lain? Dari buku, Pak. Cara nulisnya begini di buku. Cara menulis jawabannya begini di buku. Bisa dibuka nggak? Coba ini bagian mana yang bukunya? Churchillnya coba dibuka. Yang bagian mana sini? Ini contohnya. Mana satu min satunya nggak ada di sini, Grace? Contoh yang di slide-nya itu mana sama dengan yang di buku, Grace? Mana, Grace? Coba tadi lihat filenya yang mana? Tadi yang saya komentari. Contohnya itu. Mohon maaf, Bapak. Ternyata contoh yang dari buku itu cuma contoh 1 dan contoh 2. Yang contoh 3 dan 4 itu dari Pak. Terus kita kerjain sendiri. Makanya penulisannya jadi salah gitu, Pak. Ke sumber lainnya mana ada nggak? Dari contoh dari soal ujian atau dari mana gitu? Ada kuncinya nggak atau gimana? Yang kalian sampaikan itu? Atau kalian bikin jawaban sendiri ya? Coba lihat-lihat dulu contohnya yang tadi di slide mana coba. Untuk jawabannya itu bikin sendiri, Pak. Kan FZ sama dengan Z conjugate ya.
Jadi prosedur untuk mengecek analitiknya gimana? Dicek dulu kan. UX apakah sama dengan UVY gitu kan ya. Iya, Pak. Oke. Ya udah nggak, paling nggak ini dirapikan aja dulu jawabannya. Di situ nggak ada ketahuan kuncinya analitik atau enggak. Conjugate-nya. Coba balik yang ke Churchill coba. Tadi yang conjugate mana sih? Contoh satu ya, mana coba? Ya, ini contoh 3 ini ya di buku kan. Kalau ada fungsi fz yang bisa dituliskan sebagai u tambah iv, kemudian conjugate dari fz ya. Conjugate dari fz itu adalah u dikurang iv. Ya. Maka di sini dikatakan keduanya analitik ya pada domain yang diberikan D gitu ya. Jadi yang diketahui gini ya. Ini cara membaca soalnya gini. Contoh 3 itu ada fz dan konjugatnya ya. Fz konjugat ya analitik untuk daerah D yang diberikan. Nah, contoh 3 ini mau menyatakan bahwa fz-nya dia pasti berbentuk konstan ya. Dia adalah fungsi konstan di sepanjang D gitu. Ya. Beda dengan contoh soal yang tadi ya, fz sama dengan z konjugat. Dicek di analitik atau tidak. Beda ya. Yang diketahui di sini fz dan fz konjugatnya dia analitik keduanya di D. Maka kesimpulannya fz-nya harus fungsi konstan. Gitu aja ya cara bacanya. Nah, tapi di buku ini untuk membuktikannya ya ditulis fz konjugat sebagai u besar tambah iv besar gitu ya. Ya tulislah sebagai notasi lain gitu. Dan setiap fungsi analitik kan bisa, setiap fungsi fz ini kan bisa ditulis dalam bentuk bagian u dan bagian v-nya gitu ya. Ini untuk membedakan saja. Yang fz misalkan bagian u-nya adalah u kecil, v-nya v kecil, tapi kalau yang fz konjugat adalah u besar dan v besar gitu ya. Maka didapat hubungan bahwa u besar sama dengan u kecil dan v besar sama dengan minus v kecil gitu ya. Nah, karena keanalitikan dari fz, maka berlaku Cauchy-Riemann. Ya. Itu ya. Jadi kalau fungsi analitik, maka Cauchy-Riemann-nya berlaku gitu ya. Nah, kemudian keanalita kan dari fz fz conjugate ini pada D menyatakan bahwa ya tells us that, jadi memberikan informasi kepada kita bahwa atau menyatakan bahwa ya U besar X sama dengan V besar Y dan U besar Y sama dengan minus V besar X gitu ya. Ya udah, tinggal dilihat ya di poin 1 dan relasi hubungan 1 dan equation 3 ya, dapat ditulis juga menjadi persamaan 4 itu. X sama dengan min VY dan U kecil Y sama dengan disebutkan bahwa UX sama dengan 0 ya. Dan didapatkan juga bahwa Vx sama dengan 0, V kecil X sama dengan 0. Nah, ini akan dipenuhi kalau si F aksen Z-nya sama dengan 0. Nah, fungsi yang turunannya sama dengan 0 ya, itu dia merupakan fungsi konstan gitu ya. Jadi cara bacanya seperti ini gitu ya. Oke, balik lagi ke contoh yang di slide. Terus ya, contoh yang di slide ini kan Fz sama dengan Z conjugate ya. Apakah dia analitik? Ya tinggal dicek saja gitu ya. Apakah berarti Fz-nya adalah U ditambah
Jadi FZ tuh bentuknya apa? X dikurang Y gitu ya. Jadi U-nya sama dengan X dan V sama dengan minus Y gitu ya. Kemudian dicek saja apakah UX sama dengan VY gitu ya. Cauchy-Riemann kan ada dua ya, gitu ya. Ada dua bentuk yang harus dicek. Kalau tidak memenuhi keduanya, maka dia tidak analitik gitu ya. Oke. Ya, disempurnakan nih jawabannya nih yang contoh 4 ini ya. Gitu, Grace? Iya, baik, Pak. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya masuk ke fungsi harmonik. Suatu fungsi H pada bidang XY dikatakan harmonik apabila turunan pertama dan keduanya memenuhi persamaan diferensial. Di sini dapat kita lihat persamaannya, yaitu jumlah turunan kedua dari H terhadap X dan Y pada setiap titik di bidang XY adalah 0. Nah, persamaan ini biasanya disebut sebagai persamaan Laplace untuk fungsi harmonik H. Kita masuk ke contoh 1. Fungsi Tx sama dengan X pangkat Y sin X adalah harmonik pada setiap domain di bidang XY dan secara khusus pada jalur vertikal semi-infinite, X lebih dari 0 kurang dari Pi dan Y lebih dari 0, dengan asumsi bahwa nilai pada tepian jalur adalah seperti pada gambar di bawah. Lebih tepatnya, persamaan tersebut memenuhi semua kondisi. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah turunan kedua T terhadap terhadap X dan Y adalah 0. Lalu kondisi batas pada tepian jalur vertikalnya, fungsi T bernilai 0 ketika X-nya bernilai 0 dan ketika X bernilai Pi. Yang menunjukkan bahwa nilai Tx0 sama dengan sin X. Yang berarti fungsi T ini memiliki nilai sesuai dengan fungsi sinus ketika Y sama dengan 0. Kemudian limit Tx, Y di saat Y mendekati tak hingga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan kondisi pada slide sebelumnya, yang mengindikasikan temperatur Tx, Y yang stabil pada piringan homogen tipis di bidang XY yang tidak memiliki sumber ataupun peredam panas dan terisolasi pada tepian dengan kondisi yang disebutkan. Selanjutnya kita masuk ke teorema 1. Apabila fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y analitik pada domain D, maka komponennya harmonik di D. Diasumsikan bahwa F analitik di D, kita memulai dengan mengobservasi bahwa turunan parsial pertama komponennya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann pada seluruh D. Dapat dilihat pada persamaan 2, UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Kemudian kita diferensiasikan kedua sisi terhadap X, maka terdapat persamaan 3, UXX sama dengan VYX, UXY sama dengan min VXX. Kemudian kita diferensiasikan terhadap Y, sehingga didapat persamaan 4, yaitu UXY sama dengan VYY, UYY sama dengan min VXY. Jika kita lirik pada teorema kalkulus lanjutan, kontinuitas turunan parsial U dan V memastikan bahwa UYX sama dengan UXY dan VYX sama dengan VXY. Kemudian melanjutkan dari persamaan 3 dan 4, didapatkan UXX ditambah UYY sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY sama dengan 0, di mana ini memenuhi persyaratan di awal, yaitu sesuai dengan persamaan Laplace, sehingga U dan V harmonik di D.
Kita masuk ke contoh 2. Fungsi fz sama dengan e pangkat minus y sin min i e pangkat min y cos x karena komponennya real di mana fungsi temperatur T x, y sama dengan e pangkat min y sin x pada contoh 1 haruslah harmonik di setiap domain dari bidang xy. Maka I per Z kuadrat akan sama dengan I per Z kuadrat dikalikan dengan konjugat dari Z kuadrat per konjugat dari Z kuadrat akan sama dengan I dikali Z kuadrat per Z dikali Z dikali konjugat dari Z dikuadratkan akan sama dengan I dikali Z kuadrat per modulus dari Z pangkat 4 akan sama dengan 2 dikali XY ditambah I X kuadrat dikurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat yang dikuadratkan. Maka akan didapatkan dua fungsi Ux, Y yaitu 2x Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan dan Vx, Y sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat yang dikuadratkan. Dua fungsi tersebut adalah harmonik di semua domain di bidang XY yang tidak mengandung asal. Jika dua fungsi yang diberikan U dan V adalah harmonik dalam domain D dan turunan parsial orde pertama mereka memenuhi persamaan 2 yaitu Cauchy-Riemann sepanjang D, lalu V di section 5 atau di bab 5 di mana Z konjugat didefinisikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada teorema 2. Sebuah fungsi fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y adalah analitik dalam domain D jika dan hanya jika v adalah harmonik konjugat dari u. Buktinya, mudah jika v adalah harmonik konjugat u di D, teorema di section 22 memberitahu kita bahwa f analitik di D. Sebaliknya, jika f analitik D, kita tahu dari teorema 1 bahwa U dan V harmonik di D. Selanjutnya, mengingat teorema di section 21, persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. Contoh berikut menunjukkan bahwa jika F, V adalah harmonik konjugat U di beberapa domain. Secara umum, tidak benar bahwa U adalah harmonik konjugat dari V di sana. Contoh 4. Misalnya Ux, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan V X, Y sama dengan 2XY. Karena U dan V masing-masing adalah komponen nyata dan imajiner dari seluruh fungsi, Fz sama dengan Z kuadrat. Kita tahu bahwa V adalah harmonik konjugat dari U di seluruh bidang, tapi U tidak bisa menjadi harmonik konjugat dari V karena, seperti dibuktikan dalam latihan 2B, section 25 fungsi 2XY ditambah IX kuadrat min Y kuadrat tidak analitik di mana. Next. Contoh 5. Kita sekarang mengilustrasikan sebuah metode untuk mendapatkan harmonik konjugat dari fungsi harmonik yang diberikan. Persamaan 5. Ux, Y sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y mudah terlihat harmonik di seluruh bidang min XY. Sejak harmonik konjugat YX, Y terkait dengan UX, Y melalui persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan 6 itu UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Yang pertama dari persamaan ini memberitahu kita bahwa PYX, Y sama dengan min XY dengan X-nya tetap mengintegralkan setiap ruas terhadap Y. Kita mendapatkan persamaan 7 Vx, Y sama dengan min 3X Y kuadrat ditambah Px, di mana P saat ini adalah fungsi arbiter dari X. Menggunakan persamaan kedua, yaitu persamaan 6, kita memiliki 3Y kuadrat min 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat dikurang P aksen X atau P aksen X sama dengan 3 kuadrat sehingga Px sama dengan P pangkat 3 ditambah C, di mana C adalah bilangan real arbiter. Berdasarkan persamaan 7, maka fungsinya menjadi
persamaan 8 yaitu V X, Y sama dengan min 3XY kuadrat ditambah 3 pangkat X pangkat 3 tambah C adalah sebuah harmonik konjugat dari U, X, Y. Fungsi analitik yang sesuai adalah pada persamaan 9 yaitu F, Z sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y ditambah I min 3XY kuadrat ditambah 3X pangkat 3 Y tambah C. Bentuk FZ sama dengan IZ pangkat 3 ditambah C dari fungsi ini mudah diverifikasi dan ketika Y sama dengan 0. Ekspresi 9 menjadi Fx sama dengan IX pangkat 3 tambah C. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal, diketahui Vx, Y sama dengan 2xy adalah bagian imajiner dari suatu fungsi analitik fz. Tentukan fz-nya. Pembuktiannya bahwa Vx, Y itu sama dengan 2xy adalah fungsi harmonik, yaitu fungsinya memenuhi persamaan Laplace. Ini tidak perlu dilakukan karena berdasarkan soal bahwa fz-nya analitik, sehingga Vx, Y sama dengan 2xy sudah tentu fungsi harmonik. Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, Ux-nya itu sama dengan Vy sama dengan 2x. Uy-nya itu sama dengan min Vx sama dengan min 2y. Pertama, kita akan mengintegralkan Ux terhadap x. U sama dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat ditambah hy. Next. Dengan menurunkan terhadap Y diperoleh Uy sama dengan H aksen Y. Dari persamaan Cauchy-Riemann, Uy itu sama dengan min Vx sama dengan min 2Y. Kita gabungkan kedua nilai Uy sehingga H aksen Y sama dengan min 2Y. Hy sama dengan min Y kuadrat ditambah C. Sehingga nilai U sama dengan X kuadrat ditambah Hy. U sama dengan X kuadrat plus min Y kuadrat ditambah C. Jadi nilai FZ-nya sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y sama dengan X kuadrat plus min Y kuadrat ditambah C ditambah I 2XY. Oke, paparan kelompok ini banyak banyak konsep yang muncul ya, walaupun sudah dilengkapi dengan ilustrasi contoh soal ya. Ya, saya berharap ini nanti ada soal-soal latihan yang kalian bisa pelajari ya, baik secara mandiri maupun silakan kalau mau diskusi kelompok ya. Ini materinya soalnya singkat sekali, butuh waktu juga untuk bisa memahaminya gitu ya. Ini mudah-mudahan hari ini yang bab 2-nya selesai, jadi kalian bisa punya waktu ya untuk menggali lagi nih dan soal-soal yang ada. Oke. Kelompok 3 ya. Rizky. Materi terakhir ya, bab 2 ya, Ki? Iya, betul Pak, materi terakhir. Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk bab 2 akan mempresentasikan materi terakhir yaitu analytic function yang isinya nanti akan kami bahas 2 subbab terakhir. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ibnu Hadi selaku dosen pengampu. Cek bisa? Halo? Cek. Suaranya hilang guys saya. Di saya. Atau sinyal saya. Sinyal saya. Iya, Pak Berdarah-darah Gaisat. gambut, Pak. Hilang ya guys saya. Oh guysanya hilang. Halo, maaf Pak, Oh sebelumnya iya. tadi sempat kontak. Oke, lag ya. Oke. Saya ulang ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan 2 subbab terakhir dari bab 2. Next, bisa dari Oke, di sini sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaisa Zahira Safa. Lalu saya bersama 5 rekan saya yang lainnya ada Afisa Salsabila Putri Hartanti, ada Cika Karisma Ferdian, ada Nita Putri Lestari, ada Novita Lutfianda, dan Rahmi Dwi Syafira. Nah, 2 subbab terakhirnya di sini yaitu ada yang pertama uniquely determined analytic function dan reflection principle. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat lemma pertama dimisalkan bahwa A dimisalkan F bersifat analitik di seluruh domain D. Nah, kemudian dimisalkan pula Fz sama dengan 0 pada setiap titik Z dari sebuah domain atau subdomain atau segmen garis yang terdapat di D. Kemudian Fz ekuivalen 0 di D. Di sini terdapat pembuktiannya, asumsikan F memenuhi permisalan A dan permisalan B, dan Z0 menjadi titik di subdomain D aksen atau segmen garis L di mana Fz sama dengan 0. Nah, untuk penggambarannya bisa dilihat pada gambar di samping. Boleh lanjut. Kemudian dimisalkan bahwa P adalah sembarang titik di D. Terdapat garis poligonal L yang menghubungkan Z0 dan P yang seluruhnya terletak di D. Kemudian dimisalkan Z1, Z2, Z3, hingga seterusnya sampai Zn, di mana Zn ini juga merupakan titik P. Dan NK adalah daerah sekeliling dari ZK, di mana K itu 0,1,2 hingga seterusnya sampai N. Dengan adanya NK, maka akan didapat D sebagai jari-jari. Sehingga mutlak dari ZK dikurang ZK min 1 kurang dari D untuk setiap K yaitu 1,2,3 sampai N. Nah, untuk penggambarannya bisa dilihat di bawah. Di sini terdapat Z0, kemudian di titik lain dan yang terakhir itu ada di titik P, di mana Z0 dan P ini digabungkan dengan garis poligonal L. Kemudian juga ada daerah di sekitar NK. Di sini ada N0, N1, N2, dan seterusnya, di mana NK membentuk suatu lingkaran, dan D kecil ini merupakan suatu jari-jarinya. Nah, karena mutlak dari ZK kurang ZK min 1 kurang dari D, maka ZK merupakan elemen dari NK min 1, dan juga setiap NK terkandung di D.
Jadi di sini sebagai contohnya Z1 itu ada di dalam lingkaran N0, kemudian Z2 ada di dalam lingkaran N1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita perlu menggunakan hasil yang dibuktikan di chapter 6 teorema 3 di section 75 yang hasilnya adalah diberikan fungsi f dan titik Z0 yang dimisalkan analitik f di seluruh daerah sekeliling N0 dan Z0. Selanjutnya dimisalkan fz sama dengan 0 pada setiap titik Z dari domain D aksen atau segmen garis L aksen yang mengandung Z0. Untuk gambarnya, jadi FZ equivalent 0 ini adalah sebuah daerah yang berada di dalam lingkaran N0. N1 yang merupakan daerah sekeliling dari Z1 dan juga FZ sama dengan 0 itu berada pada garis L01. Jadi, untuk penggambarannya ini, di mana di sini dilihat N01, terdapat N0, kemudian ada Z0 di dalam domain D aksen dan juga di segmen garis L aksen yang ini. Nah, dari hasil teorema di atas bisa digunakan pada gambar yang sebelumnya, slide sebelumnya, di mana pada intinya Z1 terletak pada N0. Oleh karena itu, aplikasi kedua dari teorema yang sama mengungkapkan bahwa ketika F analitik di seluruh D, maka F analitik pada setiap NK dan pada setiap ZK yang khususnya F analitik pada N0 dan FZ sama dengan 0 pada setiap titik di subdomain atau segmen garis yang mengandung Z0. Nah, atau dapat ditulis di sini FZ equivalent 0 di N0. Selanjutnya, untuk mempertimbangkan N1 yang merupakan daerah sekeliling dari Z1 dan juga FZ sama dengan 0, pada garis L01 yang mengandung Z1, maka kesimpulannya FZ sama dengan 0 di dalam N1. Untuk gambarnya, jadi di sini FZ equivalent 0 ini adalah sebuah daerah yang berada di dalam lingkaran N0, N1 yang merupakan daerah sekeliling dari Z1 dan juga FZ sama dengan 0 itu berada pada garis L01. Jadi FZ sama dengan 0 itu adalah garis yang dihubungkan dari Z0 dengan Z1 atau dalam garis L01. Sehingga akan ditarik kesimpulan FZ sama dengan 0 itu dalam N1 karena FZ sama dengan 0 itu ada di dalam N1-nya juga. Sini. Nah, dengan mengulangi proses tersebut, kita dapatkan FZ sama dengan 0 dalam N2 dan seterusnya, dan didapatkan pola yang nantinya didapat FZ sama dengan 0 dalam NN. Maka kita simpulkan FZ sama dengan 0 dalam daerah sekeliling P, karena tadi kan P-nya itu di titik-titik yang berada di dalam lingkaran tersebut. Nah, karena P juga akan berada di titik sembarang D, jadi kita dapatkan FZ equivalent 0 di D. Baik, berikutnya ada lemma. Misalkan yang A, F, dan G adalah fungsi analitik di D, yang B, Fz sama dengan Gz pada setiap titik di Z dari subdomain atau segmen garis yang dalam D. Kemudian, Fz ekuivalen dengan Gz dalam D. Untuk pembuktiannya, kita buat Hz sama dengan Fz dikurangin Gz untuk setiap Z itu berada di D. Maka, H itu analitik dalam D. Dan kalau kita lihat menurut poin B, Fz itu akan sama dengan Gz kalau Hz-nya itu kita buat sama dengan 0 untuk semua titik di subdomain atau segmen garis. Menurut lemma 1, yang tadi kan di awal Fz sama dengan 0, atau nanti Fz ekuivalen dengan 0. Jadi kalau untuk Hz sama dengan 0 juga akan berlaku seperti itu. Untuk kesimpulannya, Fz itu sama dengan Gz pada setiap titik Z di D. Dengan demikian diperoleh teorema
fungsi yang analitik dalam domain D secara unik ditentukan atas D oleh nilainya dalam domain atau di sepanjang segmen garis yang terkandung dalam D. Selanjutnya di sini ada prinsip refleksi. Next. Teorema pada bagian ini berkaitan dengan fakta bahwa beberapa fungsi analitik memiliki sifat bahwa konjugat Fz sama dengan F konjugat Z untuk semua titik Z dalam domain tertentu. Sementara yang lain tidak. Perhatikan misalnya bahwa fungsi Z plus 1 dan Z kuadrat memiliki sifat tersebut saat D adalah seluruh bidang terbatas. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Z plus 1 dan I dikali Z kuadrat. Teorema di sini yang dikenal sebagai prinsip refleksi memberikan cara untuk memperkirakan kapan konjugat Fz sama dengan F konjugat Z. Baik, selanjutnya teorema prinsip refleksinya itu, misalkan fungsi F itu analitik dalam suatu domain D yang berisi segmen dari sumbu X dan yang bagian bawahnya merupakan refleksi dari bagian atas terhadap sumbu tersebut. Maka, konjugat dari Fz itu sama dengan F konjugat Z. Untuk setiap titik Z dalam domain, jika dan hanya jika Fx-nya itu real untuk setiap titik X pada segmen. Nah, kemudian untuk melakukan pembuktiannya dengan mengasumsikan bahwa Fx-nya itu adalah real pada setiap titik X pada segmen tersebut. Setelah kita tunjukkan bahwa fungsi dari F besar Z itu sama dengan konjugat dari F konjugat Z adalah analitik dalam D, maka kita akan menggunakannya untuk memperoleh persamaan satu atau membuktikan teoremanya. Next. Nah, untuk menentukan keanalitikan dari F besar Z, kita bisa menulis bahwa F kecil Z itu sama dengan U X, Y ditambah I dikali V X, Y, dan F besar Z-nya itu sama dengan U besar X, Y ditambah I dikali F besar X, Y. Dan amati bagaimana hal ini mengikuti dari persamaan 2 yang sebelumnya, sehingga F konjugat Z itu sama dengan U dikali X, min Y ditambah IV dikali X, min Y. Dan untuk yang konjugat dari F konjugat Z itu sama dengan U dikali X, min Y min I dikali F X, min Y. Nah, komponen dari F besar Z dan F kecil Z ini kita samakan sehingga menjadi F besar Z sama dengan U besar X, Y ditambah I dikali F besar X, Y itu sama dengan U X, min Y min I dikali V X, min Y, yaitu sama dengan konjugat dari F konjugat konjugat Z. Nah, dari yang disamakan itu bisa kita dapat bahwa U besar X, Y itu sama dengan U kecil X, min Y, dan F besar X, Y itu sama dengan min F kecil X, min Y. Nah, selanjutnya kita misalkan min Y itu sebagai T, sehingga menjadi U besar X, Y itu sama dengan U X, T, dan V besar X, Y itu sama dengan min V X, T. Next. Nah, sekarang karena Fx ditambah IT itu adalah fungsi analitik dari X ditambah IT, maka turunan parsial orde 1 dari fungsi Ux, T dan Vx, T itu adalah kontinus panjang D dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vt dan Ut sama dengan min Vx. Nah, di sini selanjutnya berdasarkan persamaan 4 yang tadi, kita akan melakukan turunan parsial orde pertama. Di sini turunan dari X itu sama dengan do per do X dari U kecil X, T. Di sini kita kalikan saja jadi menggunakan turunan rantai menjadi do U per do X dikali do X per do X ditambah do U per do T dikali do T per do X. Nah, di sini do X per do X-nya itu kan menjadi 1, sedangkan do T per do X-nya itu 0. Jadi, sisa do U per do X. Do U per do X itu kan sama aja dengan turunan U dengan indeksnya itu X. Maka bisa kita dapat U besar X itu sama dengan U kecil X.
Nah, selanjutnya untuk yang V besar Y ini kita turunkan juga sama dengan do per do Y dari min V X, T. Di sini menggunakan turunan parsial juga menjadi min do V per do X dikali do X per do Y ditambah min do V per do T dikali do T per do Y. Do X per do Y itu kan sama dengan 0 dan sedangkan do T per do Y itu sama dengan min 1. Sehingga sisanya itu adalah do V per do T atau sama dengan V kecil dengan indeksnya itu T. Jadi untuk yang V itu sama dengan V besar Y itu sama dengan V kecil T. Next. Dari hasil turunan parsial tadi, maka kita dapatkan bahwa U besar X sama dengan U kecil X dan V besar Y sama dengan V kecil T. Sehingga diperoleh U besar X sama dengan U kecil X sama dengan V kecil T sama dengan V besar Y. Kemudian U besar ini kita turunkan parsial terhadap Y, maka menjadi do U per do X dikali do X per do Y ditambah do U per do T dikali do T per do Y. Do X per do Y-nya ini 0 dan do T per do Y-nya ini 1, maka hasilnya menjadi minus do U per do T sama dengan minus UT. Kemudian V besar ini kita turunkan parsial terhadap X, maka menjadi minus do V per do X dikali do X per do X ditambah minus do V per do T dikali do T per do X. Do X per do X-nya ini 1 dan do T per do X-nya itu 0, maka hasilnya menjadi minus do V per do X sama dengan minus Vx. Maka kita dapatkan U besar Y sama dengan minus U kecil T dan V besar X sama dengan minus V kecil X. Sehingga diperoleh U besar Y sama dengan minus U kecil T sama dengan V kecil X sama dengan minus V besar X. Karena turunan parsial orde pertama dari U besar X, Y dan V besar X, Y sekarang terbukti memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan karena turunan-turunan tersebut kontinu, kita menemukan bahwa fungsi F besar Z adalah analitik di D. Selain itu, karena Fx adalah real pada segmen dari sumbu real yang terletak di D, maka Vx, 0 sama dengan kemudian Fx sama dengan Ux, 0 ditambah I dikali Vx, 0, maka Fx sama dengan X, 0. Selanjutnya, F besar Z sama dengan U besar X, Y ditambah I dikali V besar X, Y. Fz sama dengan U kecil X, min Y dikurang I dikali V kecil X, min Y. Fx sama dengan Ux, 0 dikurang I dikali V X, 0, maka Fx sama dengan Ux, 0. Maka F besar Z sama dengan F kecil Z. Kemudian berdasarkan persamaan 2 di sebelumnya, F besar Z ini sama dengan konjugat dari F konjugat Z, maka F konjugat Z sama dengan konjugat FZ. Jadi terbukti bahwa konjugat FZ sama dengan F konjugat Z. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Apakah fungsi dari Fz sama dengan Z plus 1 dan Fz sama dengan Z plus I bersifat refleksi? Nah, untuk persamaan fungsi yang pertama itu Fz sama dengan Z plus 1. Di sini biar kita mengetahui fungsinya bersifat refleksi adalah dengan membuktikan konjugat Fz itu sama dengan F konjugat Z. Nah, pertama kita perhatikan fungsinya Fz sama dengan Z plus 1, di mana Fz sama dengan Z plus 1 itu bisa kita tulis F konjugat Z sama dengan konjugat Z plus 1. Yang maksudnya di sini ada Z sama dengan X plus Y1, X plus Y kali I, bisa kita ubah ke konjugat Z, di mana bilangan imajiner ini harus kali minus 1, sehingga konjugat Z itu akan didapatkan X min Y dikali I. Di sini kita bisa buktikan dengan konjugat Fz sama dengan konjugat Z plus 1. Nah, nilai Z yang di sini bisa kita substitusikan ke Z-nya yang di sini kita substitusikan. Nah, maka nanti akan didapatkan konjugat Z ditambah Y dikali I ditambah 1. Bisa kita tulis juga menjadi konjugat X ditambah 1 ditambah Y dikali I. Nah, yang ada di dalamnya ini kita mau konjugatin juga sehingga bilangan imajinernya harus kita kalikan min 1. Maka akan didapatkan konjugat Fz sama dengan X ditambah Y dikurang Y dikali I. Bisa ditulis juga menjadi konjugat Fz
Z sama dengan X dikurang Y dikali I ditambah 1. Nah, tadi kan kita tahu kalau X min Y itu sama aja dengan konjugat Z. Jadi, bisa kita ganti konjugat Z itu sama dengan konjugat Z plus 1. Di sini kita juga tahu kalau konjugat Z plus 1 itu sama dengan F konjugat Z, sehingga bisa kita tulis menjadi konjugat Z sama dengan F konjugat Z, sehingga fungsi Fz sama dengan Z plus 1 itu bersifat refleksi. Next. Nah, untuk persamaan fungsi yang kedua itu, ini harusnya Fz bukan Fx ya. Jadi Fz sama dengan Z plus I. Di mana Fz sama dengan Z plus I ini bisa kita tulis menjadi F konjugat Z sama dengan konjugat Z ditambah I. Ini harusnya I bukan 1. Salah. Nah, dan Z-nya itu sama dengan X plus Y dikali I bisa kita tulis menjadi konjugat. Z-nya di mana bilangan imajiner ini harus kita kali dengan minus 1 lagi. Sehingga konjugat Z itu sama dengan X min Y dikali I. Nah, untuk pembuktiannya sama seperti sebelumnya, yaitu konjugat Fz sama dengan konjugat Z ditambah I. Di mana konjugat Z kita substitusi dari yang sebelumnya, kita substitusi lagi, maka didapat konjugat Z ini X plus maka didapat konjugat X plus Y dikali I ditambah 1 ditambah 1 itu, atau bisa kita tulis dengan konjugat X plus Y ditambah 1 dikali I. Nah, selanjutnya di dalam sini mau kita konjugatin sehingga bilangan imajinernya itu harus dikali minus 1. Nah, didapat konjugat Fz sama dengan X min Y dikali I ditambah I. Di sini kita tahu bahwa X min Y itu adalah konjugat Z. Jadi, bisa kita ganti menjadi konjugat Fz sama dengan konjugat Z min 1. Tapi karena di sini negatif, sedangkan di sebelumnya itu harus positif, misalnya kayak soalnya itu positif, jadi kita dapatkan konjugat Fz tidak sama dengan konjugat Z. Nah, sehingga Fz sama dengan Z plus I itu tidak memiliki sifat refleksi atau sifat refleksinya itu tidak berlaku. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Ya, coba dibantu untuk membuka daftar isi yang buku 2 ya, curcilnya ya, sebagai bentuk review dari saya nih. Ki, yang kelompok 3, kelompok bab 3 siap nggak Ki sekarang Ki? Kalau di drive sih ada yang udah mengumpulkan, ada yang belum, Pak. Ya, sesuai urutannya, mulai dari fungsi eksponen sampai yang terakhir trigonometri. Jangan loncat ke belakang dulu, karena urutannya harus dari depan dulu, nggak bisa ke belakang. Kalau untuk yang kelompok 1 sepertinya belum, Pak. Belum ada di drive-nya. Oh, ya. Oke, coba bab 2-nya dulu daftar isinya. Ya, ini nggak diperbesar, coba gimana diatur ya. Bukan daftar isinya aja, bukan materinya. Saya nggak bahas materinya yang sekarang. Daftar isinya aja.
Ya, digedein dulu biar kelihatan lebih mudah. Oke, dari atas dulu. Ya, jadi kalau kemarin pertemuan dengan kelas sebelah itu seru ya. Jadi pada saat luring itu kan ada soal yang disajikan dalam slide, kemudian ya saya ubah aja sedikit modifikasi. Ya rame juga gitu ya, banyak apa namanya hal-hal yang macet gitu ya. Saya menduga mungkin memang belum terlatih dan kurang berlatih juga. Ini saya nggak tahu nih kelas ini paling nggak kalau lagi luring kan bisa kelihatan ya macet-macetnya di mana gitu ya. Kalau daring kan suasananya agak beda mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan masih sempat. Tapi kalau nggak ya udah ya, nanti kita buat pertemuan-pertemuan di sela-sela ujian kan pekan depan sudah mulai ujian tuh ya, yang sesi pertama. Kita ujiannya insya Allah di sesi kedua ya, pekan ke-9. Nah ini coba naik ke atas dikit deh, bab 1 dulu. Review dulu bab 1. Nah ini yang bab 1, ini kan sebetulnya hal dasar tentang bilangan kompleks ya. Mulai dari operasinya, kemudian sifat-sifat aljabar, kemudian diperkenalkan tentang bentuk vektor dan modulusnya, konjugat, bentuk eksponen. Nah ini bentuk eksponen ini itu nanti banyak digunakan ya. Jadi kita tidak sekedar bermain di bentuk Z sama dengan X, Y atau X tambah Y gitu ya. Jadi ada bentuk lainnya REI theta dengan tetanya nilai argumen utamanya gitu ya. Nah saya berharap hal-hal seperti ini kalian pahami betul ya bagaimana cara mencarinya. Nah kemudian sifat-sifat perkalian, pangkat, bentuk eksponensial itu sebetulnya turunan-turunan saja ya dari sifat-sifat yang ada pada bilangan kompleks. Kalau Anda mengenal bentuk apa tuh eksponen pada bilangan berpangkat gitu ya, yang kita kenal waktu di SMA itu relatif sama juga sebetulnya ya. Nah kemudian akar bilangan kompleks itu sebetulnya konsep konsep yang tidak terlalu rumit ya. Cuma untuk memahaminya kalian memang harus banyak berlatih ya bagaimana mencari akar dari bilangan kompleks itu. Nah, tentang daerah bilangan kompleks itu nanti akan terlihat pada saat penggunaannya di bab 4 nanti ya, pengintegralan gitu, masalah domain gitu ya, bicara tentang anulus dan segala macamnya. Walaupun di bab 2 ini sudah mulai disinggung ya tentang bagaimana fungsi bilangan kompleks bekerja gitu ya, tapi di bagian-bagian akhirnya gitu ya. Oke, kemudian bab 2-nya lihat turun. Terus ya. Ntar dulu, mulai yang atas-atas dulu, jangan kepotong dulu. Ya, nah ini fungsi analitik ini ya, babnya itu dimulai dengan konsep fungsi ya, konsep fungsi, kemudian konsep pemetaan ya, W sama dengan FZ. Kalian harus ingat betul ya, W sama dengan FZ, jadi hasil dari FZ itu W gitu ya. Jadi Anda ingat fungsi, itu kan dia memiliki domain dan kodomain ya, ketika domainnya dia berupa bilangan himpunan bilangan kompleks yang bisa kita tulis dalam bentuk XY gitu ya, maka koordinatnya kan dalam bidang XY juga. Tapi ketika hasilnya berupa W, yaitu dia sebetulnya bidang kompleks juga gitu ya. Cuma kita gunakan notasi yang berbeda. Variabelnya sebutlah U, V. Jadi FZ sama dengan W, di mana FZ-nya itu adalah Fx tambah YI ya. Itu bisa ditulis sebagai U, X, Y ditambah Vx, ya kan sering disebut tuh ya dalam pembahasan. Jadi lambang itu memiliki makna ya di dalam konsep fungsi ini ya. Nah, kemudian kemarin kan sudah saya singgung juga konsep geometrisnya itu juga menarik ya. Jadi menghasilkan daerah dari domainnya menjadi daerah di kodomainnya itu ya sama-sama bilangan kompleks. Nah, masuk ke konsep limit, teorema limit, ya prinsipnya sebetulnya sama dengan konsep limit yang kita ketahui di kalkulus ya. Bagaimana cara mendapatkannya epsilon deltanya itu juga masih bermain di situ. Oke, ke bawah. Naik dikit. Nah ini ya. Jadi yang terakhir tadi kan tentang refleksi ya.
Itu hal-hal teknis yang tadi kalau dilihat di contoh soal ya cara membuktinya seperti itu ya, teknis sekali, tapi makna dan konsepnya tadi dijelaskan juga sebetulnya ya. Kemudian fungsi harmonik ya, ada persamaan Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann itu kan sebetulnya jembatan ya, jembatan dari konsep turunan ya. Jadi konsep turunan kekontinuan itu kan menggunakan konsep limit. Kalau di kalkulus kita mengatakan kan kontinu itu ketika limit X menuju C dari Fx menuju Fc gitu ya. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya gitu ya. Kemudian turunan itu kan konsep limit juga sebetulnya. Kemudian konsep diferensial ya, itu juga sama. Nah, Cauchy-Riemann itu ternyata ada hubungannya ya, si fungsi yang seperti apa hubungannya gitu. Jadi yang punya turunan dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kalian bisa hafalkan ya bentuk Cauchy-Riemann itu persamaannya seperti apa sebagai pegangan. Jadi ketika nanti diberikan fungsi kompleks gitu ya, cek saja Cauchy-Riemann-nya seperti apa, berlaku atau tidak gitu ya. Tadi kan beberapa contoh juga disebutkan di situ. Ya walaupun dia belum lengkap ya, karena harus ada tambahan kondisi sufficient ya, cukup ya, sufficient itu cukup ya, kondisi cukup untuk keterdiferensialannya. Nah ini konsep analisis ya dalam kompleks ini ya. Memang ketika kalian menjelaskan di dalam slide, ya sebetulnya tidak mendalam ya, hanya menyebutkan apa yang ada di buku mungkin ya, sumbernya secara umum gitu. Dan untuk memahaminya memang harus dibaca sekali dua kali lagi gitu ya, tidak langsung bisa gitu ya. Nah, kemudian tadi kan ada fungsi analitik. Fungsi analitik itu sederhananya fungsi yang punya turunan gitu ya di semuanya gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi entire gitu ya, fungsi menyeluruh. Nah, itu konsep-konsepnya saling terkait satu sama lain. Jadi nanti kalau kalian ditanyakan misalnya coba periksa nih fungsinya analitik atau bukan gitu. Yang kalian harus pahami apa yang harus dilakukan gitu ya. Mengecek fungsi analitik itu apa yang harus dilakukan. Apakah mencari turunannya atau bagaimana gitu. Ya, nah itu juga nanti ada kaitannya dengan fungsi harmonik. Jadi jangan bingung ya, ini penggunaan harmonik, analitik apa sih hubungannya gitu ya. Tadi kan ada contohnya tuh mengecek fungsinya harmonik atau bukan gitu. Ya. Kemudian fungsi analitik yang ditentukan secara tunggal itu juga yaitu konsep yang sebetulnya secara analisis mendalam gitu ya. Tapi di buku ini diberikannya baru pengantar aja sedikit gitu. Ya pesan saya untuk di bab 2 ini memang karena materi besarnya adalah tentang fungsi ya, tentang fungsi kompleks ya. Kalian kembali ke konsep fungsi yang secara umum sudah kalian pahami gitu ya. Tidak melebar kemana-mana. Cuma memang domainnya adalah bilangan kompleks ini ya, karena dia perluasan dari bilangan real ya. Kan bilangan kompleks itu bisa ditulis dalam bentuk real ya, tapi bilangan real real bisa ditulis dalam bentuk kompleks gitu ya, tapi kompleks sendiri punya sifat imajiner sejatinya juga gitu. Nah bagian-bagian itunya yang harus dipahami gitu ya. Ya tapi tentunya harus berlatih juga ya. Jadi itu gambaran bab 1 dan bab 2 ketika konsep bilangan kompleks itu secara ajek ya, secara apa namanya secara kokoh gitu ya, diuraikan di sini bahwa bilangan kompleks ya seperti itu karakteristiknya ya. Kemudian ketika masuk di dalam konsep fungsi ya, dia memiliki konsekuensi-konsekuensi gitu ya. Tadi disebutkan untuk masuk ke fungsi harmonik disinggung juga tentang konsep Laplace gitu kan. Ya konsep Laplace itu kalau di kalkulus memang disebutkan sekilas saja gitu, tapi sebetulnya konsep Laplace ini kan banyak sekali apa namanya aplikasinya ya, khususnya di fisika dan termodinamik gitu ya, di teknik itu juga banyak, tapi kita tidak membahas detail di situ. Ini bisa terlihat bahwa bilangan kompleks itu aplikasinya sangat penting gitu ya, nanti di konsep-konsep teknik ya, konsep-konsep terapan khususnya analisis terapan ya, saya menyebutnya gitu. Oke, kemudian naik di bab 3. Bab 3 coba. Ya, oke. Nah, ini saya wanti-wanti aja ya, supaya tidak kejadian di kelas seperti kelas sebelah. Ini bab 3 nanti, mudah-mudahan Ki
eh, nanti coba diperhatikan aja jadwal kelas, jadwal UTS-nya ya gimana ya. Kalau kalian memang terpaksa harus ambil akhir pekan untuk membahas bab 3 ini ya, saya sarankan untuk diambil secepatnya karena saya harus sampaikan juga gitu ya, bahwa semakin Anda merasakan ya di bab 3 ini, materinya ini itu sebetulnya sangat-sangat teknik gitu ya, sangat-sangat teknis, penuh dengan rumus yang rumusnya itu satu dengan yang lainnya terkait gitu ya. Jadi dasar kalian waktu bicara tentang bilangan kompleks, bentuk eksponensialnya ya, bentuk lainnya, bentuk polarnya gitu ya, itu ternyata memainkan peran yang sangat penting di sini ya, di dalam fungsi-fungsi elementer gitu. Nanti ada bentuk fungsi logaritma. Kalau Anda di bab 1 bicara tentang argumen dengan A kecil dan argumen dengan A besar, itu bedanya kan terlihat dari syaratnya gitu ya. Argumen besar itu nilai utamanya. Argumen itu kan nilai tetanya bisa berulang secara periodik gitu ya. Nah, di sini pun juga sama gitu ya. Nanti Anda akan menemui tentang fungsi logaritma L kecil dengan L besar, bedanya seperti apa. Kemudian nanti branches-nya ya, dan derivatifnya itu juga terkait dengan logaritma. Itu mudah-mudahan nanti bagian kelompok yang menjelaskan ini, tolong betul ya, berikan highlight ya, perbedaan antara fungsi logaritma yang utama ya dengan yang logaritma cabang ya, gitu. Begitu juga nanti bentuk identitas yang melibatkan logaritma agak mirip sebetulnya dengan konsep fungsi logaritma yang kita kenal. Ya, ada sifat-sifat yang kita kenal, misalkan log A tambah log AB sama dengan log A tambah log B, itu muncul juga ternyata nanti di sini. Gitu ya, tapi dalam konteks bilangan kompleks. Ya. Kemudian Anda juga nanti bisa menemukan bahwa bilangan kompleks itu, kalau bilangan kompleks Z pangkat 3 ya kita bisa cari ya, Z pangkat 10 pun juga masih bisa cari. Tapi ketika bilangan kompleks dipangkatkan bilangan kompleks, nah itu memiliki makna tersendiri gitu ya. Nah itu nanti bisa didapatkan dengan menggunakan konsep-konsep sebelumnya, konsep logaritma dan sebelumnya. Karena itu ketika misal kelompok ini presentasi, misalkan mulai dari belakang, itu nggak bisa, kita harus pahami dulu yang depan. Ya, nah tapi tolong kelompok yang bab 3 nanti, ini dalam slide-nya walaupun nanti dalam waktunya tidak terlalu banyak ya, tidak cukup mungkin ya dalam satu pertemuan, tapi bab 3 ini sebisa mungkin dihabiskan. Itu kalian tambahkan contoh-contoh latihan yang mungkin tidak ada di dalam materinya gitu ya, tapi dalam bentuk exercise ya, exercise, latihan soal, ya bisa ada kuncinya, bisa tidak ada kuncinya. Kan di buku itu ada tuh soal terus answer-nya sekian. Nah, itu kalian boleh tuh tuliskan aja proses menjawabnya sehingga nanti dapat answer-nya seperti apa gitu ya. Itu nanti akan sangat membantu buat kalian sendiri ya untuk menambah pengetahuan maupun buat nanti teman-temannya yang menyimak buat bahan belajar juga gitu. Semakin banyak soal yang dikerjakan ya di bagian-bagian materi ini, itu paling nggak bisa memberikan gambaran gitu ya, walaupun nanti kembali ke masing-masing ya, berlatih lagi, mengulang lagi. Ya contohnya misalkan turunan fungsi trigonometris sin ya. Dalam konteks kalkulus kita tahu turunan sin adalah cos dalam konsep bilangan real. Tapi ternyata di dalam bilangan kompleks ini pun juga sama, sin z ya. Sin x-nya menjadi sin z itu menjadi cos z. Tapi untuk menyatakan turunannya kita menggunakan konsep sebelumnya ya, konsep bentuk eksponensial gitu. Nah, ini hal yang menarik ya di dalam bab 3 ini ya, dalam fungsi elementer. Ya, nah ini kelompok bab 3 ini punya tugas bagaimana mengolah rumus-rumus yang sangat banyak itu. Ya mungkin tidak perlu dibacakan ya semuanya ya. Nanti kalian cukup tampilan ini turunannya ini, rumusnya ini begini. Yang penting dari rumus-rumus yang ada nanti ya sisipkan satu atau dua contoh soal yang mungkin tidak perlu dibacakan secara detail ya, cukup diperlihatkan nih contohnya begini ya, ini contohnya begini sebagai ilustrasi gitu ya. Nanti pendalamannya bisa diubah, bisa digali sendiri ya. Gitu
Rizky dan yang lainnya ya untuk persiapan bab 3. Bab 2 memang banyak konsepnya ya, karena fungsi itu memang konsepnya banyak ya. Kalau didalami itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi ya karena modelnya presentasi seperti ini, mungkin setidaknya kalian bisa mengerjakan nanti ketika diberikan satu soal tentang fungsi atau tentang sifat dasar bilangan kompleks, atau nanti yang bab 3, paling nggak kalian tahu, oh kalau saya ketemu soal seperti ini, maka yang harus saya lakukan apa gitu. Minimal itu aja dulu gitu. Ya. Nah, ini sebagai overview saja nanti buat persiapan bab 3, dan nanti setelah semuanya mudah-mudahan saya ada waktu juga untuk ya sedikit memberikan 1-2 soal untuk melihat bagaimana kemampuan kalian sebelum ujian nanti gitu ya. Isinya mungkin kita coba lihat saja soal-soal yang tipe olimpiade gitu ya, tipe perlombaan lah, Konmipa, OSN, Pertamina itu ya. Jadi soal yang ada di buku ini, di Churchill maupun yang di mana Tom Series ya, itu soalnya sebetulnya soal yang lumayan juga gitu ya. Kalau di mana Tom Series memang dari hal-hal yang soal sederhana sekali gitu ya, sampai yang problem solving tanpa kunci gitu ya. Nah, kalian mulai dari sekarang coba berlatih dengan soal-soal seperti itu ya. Yang di Churchill juga walaupun ada kuncinya, tapi kalau tidak dikerjakan dengan detail tuntas ya, itu kalian tidak dapat bayangan dengan baik gitu. Jadi pesan saya, walaupun soalnya kelihatan gampang loh, ini kan begini doang, kerjakan, tulis tuntas jawabannya gitu ya. Tadi saat presentasi kan saya sedikit komentar tuh ya, yang contoh berapa itu, ini soal dari mana, oh ternyata dari luar ya. Nah, cara menulisnya kan belum lengkap. Jadi mulai sekarang kalian ketika menuliskan jawaban dari suatu soal, tulis benar-benar lengkap, tuntas, argumentasinya yang detail gitu ya. Jangan dilewatkan satu hal pun. Jangan merasa ini sudah cukup, sudah jelas gitu. Jangan tulis saja kalau memang itu harus dituliskan gitu ya. Paling gitu ya untuk review hari ini. Jadi tolong dilengkapi file-filenya tadi yang saya komentari gitu, baik yang kelompok hari ini maupun yang kelompok-kelompok sebelumnya, sebagai bahan buat belajar teman-temannya juga. Semakin lengkap, semakin detail, itu semakin baik. Dan kelompok nanti yang bab 3 ini, ya saya pesan ya tambah aja satu soal sebagai ilustrasi konsep-konsep yang nanti muncul ya. Rumusnya banyak sekali nanti itu ya di bab 3 ya. Boleh contoh soal yang dari buku atau kalian temukan dari tempat lain yang sudah ada jawabannya, tapi tolong diverifikasi ya kalau sudah nemu jawabannya, dan dipahami kenapa jawabannya seperti itu. Karena akan banyak apa namanya ya, notasi mungkin atau kalimat-kalimat yang tiba-tiba dari sini ke situ dianggap jelas, padahal ketika ditanya bisa jadi Anda belum jelas gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terjawab ya ketika nanti saya tanya, misalnya ini dari kalimat ini ke sini kenapa bisa begini gitu. Nah, harapan saya kalimat yang jika A maka B kalian menganggap itu jelas, tapi sebetulnya perlu alasan untuk ditampilkan gitu ya dalam slide, itu tampilkan saja nggak apa-apa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kalian memang menguraikan hal-hal yang implisit ya, seperti itu. Atau merujuk nih, misal merujuk ke konsep-konsep sebelumnya, berdasarkan persamaan ini tulis aja persamaan yang mana yang dimaksud untuk dipakai di dalam pembuktian. Nah, itu kalian cuplik ulang lagi ya, sehingga nggak menebak-nebak persamaan sekian, halaman sekian. Jangan kayak gitu, cantumkan saja halamannya, cantumkan saja bentuknya langsung ya, sehingga bisa terlihat prosedurnya, penggunanya di sini, oh di sini gitu ya. Paling itu ya untuk persiapan bab 3, dan terima kasih untuk 3 kelompok hari ini sudah menuntaskan, dan masing-masing dari kalian harusnya menyadari bahwa latihannya ini sangat sedikit. Jadi harus dikembalikan ke kalian masing-masing ini ya, supaya nanti pas ujiannya paling nggak kalian bisa punya persiapan cukup gitu. Begitu ya. Oke, dari Rizky mungkin atau yang lain ada komentar dulu sebelum ditutup. Mungkin untuk kuliah tambahan ya Pak, untuk yang bab 3 itu kira-kira bisa di hari apa ya? Kelompoknya udah siap dulu ya. Kelompok Oh bab iya, 3. baik Pak. Bagi berapa kelompok nih? Sama Pak, 6 kelompok juga. Nah, 6 langsung bersamaan ya.
Ya, saya Oh iya, berharap baik Pak. dalam 2,5 jam itu cukup gitu ya. Jadi jangan dibacakan semua, nggak perlu sebetulnya dibaca. Ini dilihat poin pentingnya mana yang harus diperhatikan gitu kan bisa direview lagi gitu ya. Tapi justru nanti dengan menjelaskan dari contoh soalnya mudah-mudahan bisa lebih terbayang gitu ya. Ini kan presentasinya juga relatif pasif ya, kalian mendengarkan gitu. eh Ya ini kan hari Jumat, nggak kekejar ya. Kalau nanti harus mengambil akhir pekan ya terpaksa diambil, nggak apalah, ngambil waktu 2,5 jam gitu ya. Nanti koordinasi lagi Ki ya. Yang pasti luring ya Ki, daring ya Ki. Karena pekan depan udah nggak bisa diambil untuk pertemuan luringnya gitu, agak berat gitu. Iya Pak, Ya, baik Pak. nggak apa-apa. Ya walaupun bisa aja kita nyelip-nyelip di pekan UTS kan bisa jadi ada waktu yang kosong atau ya dilihat aja nanti jadwal sebarannya gitu. Ya. Oke ya, yang 6 kelompok di bab 3 ini eh, benar-benar nih ya, teknis banget ini ya. Bab 3 ini ya, banyak tekniknya gitu. Jadi jangan terlalu banyak membacakan tapi lebih ke arah menjelaskan saja gitu ya. Dari yang lain mungkin dari selain Rizky ada komen dulu? Tidak, cukup ya udah. Kalau ada apa-apa nanti sampaikan aja secara japri atau lewat Rizky. Oke, Rizky dan yang lain terima kasih ya untuk hari ini sudah menyelesaikan bab 2. Kita masih lanjut bab 3, kelas 11 sudah selesai bab 3, jadi insya Allah UTS-nya kita akan sampai bab 3. Sementara saya masih close book ya, mekanisme ujiannya dengan materi yang sebanyak ini 3 bab gitu. Mungkin dengan close book itu justru itu yang paling susah gitu ya. Kalau dibuka mungkin nggak terlalu susah gitu ya. Tapi sementara saya plot dulu close book dulu ya. Jadi kalian siapkan ancer-ancernya dari sekarang, masih ada waktu 1 pekan ya untuk banyak berlatih gitu. Ya mungkin itu dulu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Oke, recordnya matiin dulu Ki. Iya Pak.